pas lagi metanya support, Phoenix tanknya, Darkness supportnya gitu. Dan kali ini ada Funstrong supportnya juga. Iya, tapi mungkin sesuai apa yang kita lihat dari interview di video yang pertama ya, kalau harusnya semua player itu bisa memainkan almost all role. Almost semuanya sebenarnya bisa, tapi gini Bude, yang bisa dibilang kalau mereka itu lebih pede. Karena ini beda banget ketika kita masuk ke turnamen, apalagi ini Liga 1 dari Mobile Legends ya. Itu gemeter-gemet cintanya bener-bener membuat pasti. jantungku setak-setuk. Iya, pokoknya senyaman mungkin ya di mana role yang mereka nyaman dan mungkin juga gimana biar fit sama tim-tim yang sama player-player yang lain. Yes, Dan benar banget. Dan ini kita lihat grafiknya official smartphone by Samsung Galaxy. Yang tentunya aku pengen colong tapi nggak kesampean. jangan, nanti kamu dimasukin polisi. Dan ketika Loi sudah dibuang, ini adalah kalau bisa dibilang dua hero support dari tim EVOS Legends yang dibuang langsung oleh tim Aura Fire. Mereka tahu betul kemampuan dari dua support ini. Selena yang bisa mengganggu dari segi pergerakannya Aura Fire yang ingin lakukan. Mereka nggak mau ada Selena yang selalu mengganggu dengan Abyssal Arrow-nya, Abyssal Trap-nya. Dan nggak lupa damage dari Loi yang dari awal. Kita udah tahu Loi sekarang menjadi support yang paling hot-hotnya di Mobile Legends. Tapi Bude, untuk kali ini ya, ini kayaknya dari tim Aura bakal main Popol. Dia ngamanin Selena, dia nggak mau di kontes Popolnya. Jadi EVOS Legends harus mengamankan Popol kalau tidak diambil sama Aura Fire. Aura Fire bakal coba untuk maksa ambil Popol, dan dari tim EVOS Legends, aku pengen lihat apa yang bakal diamanin. Apakah dia ngamanin Esmeralda? Atau malah ngelepas dan tamusnya? Oke, Popol dilepas. Kemungkinan besar sekitar 50% akan ada Popol untuk tim Aura Fire. Atau Esmeralda? Kalau aku sih ambil Popol. Popol terlebih dahulu. Ambil Popol. Jadi EVOS Legends kemungkinan besar bakal ambil Esmeralda sama satu tank. Oh, tapi Sin menjadi salah satu pilihan untuk fans terlebih dahulu. Sin Hyper Carry. Karena dari kemarin banyak yang benar-benar membuktikan kalau Sin ini lagi overpower banget buat Demonstar. Ditambah lagi, kalau kita bisa bilang juga, Sin menjadi salah satu marksman yang bisa sustain, ada immune. Jadi bisa dibilang nggak butuh purify banget. Iya, dan nggak lupa juga dia nggak perlu takut untuk bergerak karena dengan Mountain Choker yang dimiliki oleh Sin, dia bisa ngebuka map, mencari tahu di mana musuh-musuhnya mereka. Dan Aura Fire, beberapa detik lagi, Sin akankah mereka lock karena kami sudah dekat Sin sudah berada di tangan tim Aura Fire. Popol kali ini terbuka sangat bebas, Popol and Kupa. Yunzong bakal coba diamanin harusnya untuk sisi samping dari tim EVOS Legends. Yes. Yuzong Esmeralda oke sih. Kalau itu udah diambil sama EVOS Legends, berarti mereka udah ngabisin hampir semua offlaner yang lagi populer di Land of Dawn. Iya, aku setuju banget sih sama Bude Mongstar. Mending ngamanin aja Yuzong sama Esmeraldanya. Udah tahu nih, dari EVOS Legends udah kuat dari sisi sampingnya. Iya. Dan sedangkan dari tim Aura Fire bolehlah kita lepas saja ambil dari Polpanya ya kan. Tapi di sisi lain Parsa menjadi pilihan. Alright, kali ini agak bisa dibilang mereka nggak takut sama Popol Kupa, mereka lebih mengamankan untuk ke arah Parsianya, damage area yang sangat besar dimiliki oleh EVOS Legends kali ini. Bahkan kan mereka bermain agresif dengan adanya Parsia, mereka bisa aja melakukan hal itu. Ketika Parsia udah ngedapetin level 4, dia bisa dengan mudah mau ngeharas ke lane manapun. Betul, dan ada satu orang yang pernah bilang ke aku, di meta sekarang tuh salah satu hero yang masuk ke support tipe S itu Parsa. Loi lalu Parsia ya. Yes, benar banget. Hero ini. Itu dan kali ini sampingnya udah bakal coba diamankan, tapi nggak tahu ini bakal Hilda tanker atau support atau sideline, aku belum tahu untuk dari sisi Aura Fire. Karena biasanya kalau EVOS Legends menggunakan Hilda, mungkin bakal digunakan oleh seorang Bajan. Bajan akan menggunakan sebagai sisi tanker. Dan EVOS Legends harus mengamankan satu buah core. Maybe kalau misalnya kali ini nggak mungkin Layla sih. Nggak mungkin Layla sih. Kalau Layla Bude Monster botak. Jangan. Jangan ya, mana. Tapi nggak apa-apa sih, nggak mungkin dia pakai Layla. Wan, jangan pakai Layla ya. Enggak. Tuh pada ketawa-ketawa semua kan. Pakai Layla. Mia OP loh. Ada yang pernah bilang ke aku Mia OP, tanya kenapa? Kenapa? Bisa ngilang. Kayak mantan. Mau bilang bukan, gitu kan. bisa ngilang. Beneran bisa ngilang. Tapi itu cuma beberapa detik aja dan rupanya Popol Kupa EVOS Legends. Oke, mereka udah mengamankan Popol and Kupa, jadi mereka punya mid laner yang menurutku bisa sangat nyaman dengan Popol and Kupa sebagai tanknya. Dia bisa ngebuka juga dengan adanya Kupa. Ngeharasnya makin sakit lagi dengan Parsia dan juga Popol Kupa. Bentar. Ini Textam itu pernah jadi coachnya Aura kan ya? Seingat aku, iya kan? Stanley kan?
Iya, iya. Iya pernah. Tapi belum official kayaknya, karena tadi yang ditulis kan bukan. Enggak, ini dia tuh, lihat tuh. Itu ada Stanley, berarti dia pernah jadi, iya kan, Aura kan? Berarti Stanley akan melawan mantan timnya. Oke, kita bakal lihat apakah draft pick dari seorang Stanley mampu ya kan untuk menghadapi Aura, mantan timnya dan Kagura. Salah satu support yang lagi on fire banget. Kenapa? Karena Kagura adalah support yang bisa mengcounter semua support balik. Itu dia. Dia bisa ngedive, bisa berikan damage, dia bisa nge-ganking. Nyolong buff pun itu Nyolong sangat bisa, mudah. nge-flee. Karena ada beberapa support yang nggak bisa nge-counter support satu sama lain. Tapi untuk Kagura, walaupun bisa dibilang high mechanical, dia butuh mekanik yang cukup tinggi. Tapi Kagura kalau dibawa ke arah late game dan bisa untuk memainkan gameplay dari yang mereka punya, bisa Berasa jadi core. iya berasa jadi core, benar. Berasa jadi core, damage-nya juga sangat besar. Kemarin kita sempat lihat di game kemarin kalau nggak salah, atau kemarin lusa kita ngeliat bahwa Kagura itu sangat berpengaruh banget. Oh, Finn punya. Iya, Finn. Itu Finn MVP. pakai Kagura langsung MVP. MVP. Dan damage-nya juga gede banget. Dan kali ini EVOS Legend, mereka akan mengamankan siapa lagi? Ntar, dia butuh samping, ya kan? Esmeralda, dia butuh samping. Karena dari kemarin aku lihat kayaknya untuk perebutan core tidak melulu terburu-buru. Kalau ada satu buah Lunox, oke, tandanya Hilda bakal tanker. Hilda bakal tank kali ini harusnya ya, dibandingkan Xbox. Jadi Iya. side juga jadi offlanernya, tapi aku cukup penasaran sih kenapa di sini Xbox langsung di pick yang ketiga, kayak padahal masih ada Esmeralda, masih banyak banget hero. Zona nyaman. Zona nyaman. Zona nyaman. Kalau kita udah nyaman sama seseorang kan susah, Bude. Oh iya, nggak bisa move on ya. Bukan nggak bisa move on. Nggak usah nengok loh, Profesor. Gue hajar juga loh. Bentar. Ini bingung lagi saya. Kalau misalnya ada Balmond, berarti sampingnya Lunox Balmond dong. Nah, Atau? Cyclops. Oke, Cyclops support harusnya. Kita lihat di sini. Apakah betul? Survei membuktikan. Wow. Oke, Bude. Ini dari prediksi aku ya. Kayaknya bakal ada satu hero entah Kari. Bentar loh, entah Kari, entah Cloud, atau Lancelot. Karena Lancelot enak banget ngedive ke dalam, cuma kalau Perasaannya ada dipacul, Cyclops. kalau dipacul sama Hilda, melehoy. Itu dia, damage-nya juga sakit-sakit, sudah terlalu tebal menurutku. Ini bakal resiko banget kalau mereka pakai assassin. Hayabusa masih bisa. Hayabusa masih bisa. Roger. Oke, Roger adalah Beresiko salah satu. sih ya, kalau hero-hero spesies kayak Lancelot, apalagi Lancelot juga bisa ditangkap. Ini Roger bisa jadi pilihan yang sangat baik, dia punya durability, apalagi damage di late game-nya itu. Kalau dia tak tertahankan dari awal sampai akhir, bakal susah juga untuk Aura Fire menahan damage dari Roger. Bener banget, tapi kali ini Roger bakal menjadi pilihan dari tim EVOS. Survei membuktikan Roger. Oke, ganteng-ganteng serigala kali ini bakal menjadi pilihan untuk tim EVOS Legends. Dan kali ini adalah match yang pertama di hari yang ketiga. Dan buat seluruh sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, aku Ranger Mas bersama dengan Clara Moonstar meminta tolong di-share. Tolong di-like. You like. Yes, kasih tahu ke komunitas ya kan. Oh, di Halilintar, coba dihitung. Oke, buat kalian semua, aku hitung sampai 3, langsung 1, 2, 3, like sekarang karena kalian terkejar tersolid membuktikan kalau komunitas Mobile Legends terkuat di bumi. Yeay, dan tunjukin kalau kalian lagi nge-support tim-tim favorit kalian. Mana suaranya buat tim EVOS Legends dan mana suaranya untuk tim Aura Fire. Oke. Langsung banjiri kolom komentar. Bude panggil coba tim EVOS. Mana suaranya tim EVOS? Mana suaranya tim Aura Fire? Gila. Rame lihat banget tuh ya kan. pasti semuanya. Semuanya langsung Lagi semangat. Gila. Oke. Bude. Oke, dan itu ada dia game pertama dari Battle of Three Series antara EVOS Legends melawan Aura Fire. Yes, tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Clara Monster. Dan kita berdua adalah duo to Jomblo. Mobile Dan benar sekali Phoenix berada di samping Bude Monster kali ini. Dan Bajan menggunakan Polpa, Popolan Kupa. Dan seperti yang aku duga, Hildanya bakal jadi tanker, Bude. Iya, dia bakal berjalan bersama Van Strong, dua hero yang akan nge-babysit Van di area mid lane dengan Disansin-nya. Early yang cukup agresif kali ini, Aura Fire menunjukkan bahwa mereka mau mengganggu jungle milik
EVOS Legend karena Hilda. Darkness sudah berjalan sedikit perlahan mencari informasi lagi ada di mana Rex dengan Rogernya. Oke, berarti kali ini surprise-nya adalah Roger mungkin ya. Biasanya menggunakan Cloud tapi bakal coba dipaksa. Lihat ada Kupa mencoba untuk menggigit, masih mundur kembali. Red buff didapatkan Rex, tapi Darkness bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari para pemain tim EVOS Legends sebagai monster. Iya, dia patut untuk melawan hal ini karena sembari dia melakukan healing, dia masuk ke bus, movement speed-nya juga cepat banget. Tapi kali ini EVOS Legend dengan adanya Bajan, momen surprise-nya akan terus membuka map sehingga dimanapun Darkness berada akan selalu terlihat oleh EVOS Legend. Tapi kali ini ternyata Blue Buff diamankan untuk seorang Rexy, sedangkan di arah bottom lane Iwan memukul mundur Trust kali ini harus pulang dengan Balmonnya. Walaupun Balmon ada regendara dari minion yang dia dapatkan, tapi para pemain dari tim EVOS Legend tentunya memukul mundur. Udah ada Rexy di arah sana. Ini bisa dibilang dari para pemain tim EVOS Legend mereka fokus banget di arah bottom karena mereka sadar dari seorang Trustnya Balmon walaupun dia damage-nya besar, tapi dia tidak setebal dari seorang Phoenix. Nah, dan kita udah ngeliat Esmeralda di arah bottom lane dia cukup mendominasi, memukul mundur Balmon sampai dia harus recall pulang dan melakukan pergerakan kali ini ke area mid lane. Ada pukul surprise yang dikeluarkan K dan Kuba. Dan dikeluarkan kali ini Trust mencoba untuk berfarming Ria di area mid lane sembari Yesanjit Fans bersama dengan Fanstrong bergerak ke area bottom lane. Yes, bener banget. Nggak ada yang terlalu spesial untuk di game-game pertama. Mereka berdua masih sabar menanti. Sedangkan Trust ya udah mulai tergigit. Ada sedikit rotasi kali ini. Trust harus turun ke arah bottom lagi. Dan Pendragon di atas mendominasi pergerakan dari seorang Phoenix. Lihat, Pendragon udah level 4. Bakal coba dipaksa kali ini. Dan ternyata ada Rex di sana. Retribution berhasil mengamankan satu buah jungle dari tim Aura Fire. Iya, farming yang sangat cepat kali ini ada Falling Star di area bottom lane. Trust nggak akan ditumbangkan pula, tapi cukup untuk mengharas Trust. Melakukan Cyclone Sweep untuk mencari kill minion supaya dia mendapatkan lifesteal. Recall lagi untuk kedua kalinya. Harassment dari Wan membuat Trust harus kembali ke area base-nya. Recall, Regen HP lagi, mengulang lagi. Dan ini akan sangat membuang waktu dia untuk berfarming di area bottom lane. Satu lane sudah dimenangkan oleh Wan, begitu pula dengan arah top lane. Dan kita bisa bilang bahwa Pendragon lebih mendominasi dari arah top lane karena dia mendapatkan level 4-nya terlebih dahulu. Benar banget. Dan ditambah lagi seperti kata Bude Monster, lihat kali ini Trustnya berbeda satu level oleh seorang Wan. Dia disuruh pulang 2 kali sampai para pemain dari tim Aura Fire membantu ke arah bottom lane. Lihat, di situ selalu dari Fans dan juga seorang Fanstrong, mereka benar-benar rotasi ke arah bawah. Mereka nggak mau bantu seorang Phoenix, bukan yang nggak mau, tapi ternyata Phoenix walaupun kalah di lane masih sustain. Sedangkan dari seorang Trust pun harus mundur berkali-kali, tapi at least Trust dia tidak terpick off. Kalau terpick off mungkin udah beda cerita di situ Bude Monster. Ya, ini bakal seru banget sih. Tapi kalau kita lihat ya, karena semuanya pakai flicker, apapun yang dilakukan tidak akan tergabungkan. Oke, lihat panel Esther udah dibuka kali ini ke arah belakang. Darkness bakal coba digigit oleh seorang Kupa, tapi masih mencoba selamat dari Darkness, masih survive saat perempatan terakhir. Pendragon is coming. Lihat, ada Warriors Dive-nya kali ini memukul mundur seorang Darkness Bude Monster. Iya, semuanya sudah dikeluarkan. Turtle begitu ramai areanya. Semuanya bergerak tapi di mid lane. Langsung menggunakan flicker untuk kembali, untuk kabur dari kematiannya. Hampir saja akan terjadi first blood. Di menit yang keempat belum terjadi sama sekali. Tapi Darkness terjadi di belakang, flicker lagi. Belum ada korban di peperangan yang cukup panjang. Hanya saling mengharap satu sama lain. Gak ada yang mau overcommit. Mereka semua mau commit ke area Turtle kali ini. Phoenix sudah gak punya Viraga Armor, Darkness sudah datang. Tapi kali ini bakal coba dikontes oleh para pemain dari tim Aura Fire. Lihat, Francis kami retribusi berhasil diamankan. Dan para pemain tim EVOS Legends mengamankan satu buah turtle. Ingat Bude Monster, di hari kemarin di mana EVOS bisa dibilang pernah melakukan sedikit minor mistake, dia harusnya berhasil mendapatkan Lord tapi malah memilih team fight. Itu tidak terjadi lagi di game kali ini kalau mereka mau mengamankan poin. Kalau mereka tidak bisa mengamankan poin, itu bakal menjadi disaster, bencana untuk mereka. Mereka bakal tersungkur di bottom classement. Iya, dan terlihat kali ini pergerakan dari EVOS. Mereka nggak mau lama-lama mengamankan turret di area top lane dan demikian pula sebenarnya di area bottom lane itu tinggal sedikit lagi bisa diamankan oleh EVOS Legend. Tapi di area mid lane ini sudah sangat ramai. Bertiga dari Rexy, Bajan dan Erekat yang selalu didayang-dayangi. Gak pernah tinggal sendirian. Darkness udah nggak punya flicker, masih cooldown dan teman-teman dari tim Aura mereka berfokus ke area bottom lane. Ada Pendragon yang dikeluarkan. Aura Fire memilih untuk kembali, nggak mau maksa untuk mengamankan turret di area
bottom lane. Yes, Feder Estrek yang luar biasa bagus dari seorang Rexy, tapi lihat Datus bakal coba untuk mengganggu seorang Bajan. Bajan masih hidup di sana. Pendragon masih coba diputer kali ini dengan Dragon Tail-nya dengan buntut dari naganya. Pendragon udah mulai nge-dive in. Phoenix sudah punya Piraga Armor, tapi Pendragon udah berubah lah jadi cicak-cicak di dinding. Nah, diam-diam merayap, mencoba nge-dive in. Nggak ada follow up kali ini dan lebih memilih untuk mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Belum ada first blood di menit yang ke-6. Oh Itu my dia. god. Dari tadi semuanya kebergabungan tapi sebenarnya akan menjadi first blood karena Tras dalam bahaya menggunakan flickernya, dia masih bisa selamat. Belum ada first blood yang dihasilkan di game pertama kali ini. Feder Estrek di Popa semuanya dikeluarkan, tapi apa daya semuanya nggak cukup karena kali ini kita kalau ngelihat itu 9 player dari kedua tim pakai flicker semua. Bener banget, tapi bisa dibilang ini belum ada first blood terlama nggak sih? Masuk menit yang ke-6. Kayaknya deh, Ini iya, memecahkan rekor belum adanya first blood sampai menit yang ke-6 dan ini kita bakal lihat sedikit statistik dari kedua belah tim. Sama-sama support dan di mana support di season lalu Panstrong menduduki KDA yang cukup tinggi di sana ya. Karena dia sebelumnya core-nya, role-nya core. Jadi lumayan Core-nya tinggi ya. roll. Dan sekarang di area mid lane sudah terlihat Kupa yang menggigit-gigit semuanya, dihajar Sar dan Slap dan juga Bajan. Begitu low, Mountain Stalker begitu menyakitkan, tapi itu belum cukup untuk mengamankan Bajan. Yo, bukan hanya itu aja, Rick bakal coba berjibaku hantam di arah top lane mendapatkan Turtle. Apakah retributionnya kali ini bakal mampu mendapatkan? Tapi no, Turtle diamankan oleh seorang Fans di arah belakang. Panstrong bakal coba mundur dengan flickernya, Fans juga. Tapi Rick mau udah first blood. Ini adalah first blood pertama di menit yang ke-6, almost di menit yang ke-7. Iya, Darkness sudah menggunakan flickernya, tapi untuk kali ini flicker nggak bisa menyelamatkannya. Semuanya langsung di all outin untuk mengalahkan Turtle. Aura Fire ingin mengganggunya, tapi rupanya tidak berhasil. Dan kali ini berlaju lagi ke area top lane. Dalam bahaya, Phoenix langsung mengeluarkan Class Insanity-nya mencoba untuk kabur. Tapi Evo's Legend, Feder Estrek yang begitu menyakitkan. Dan 3 hero komit juga ke area top lane. Tapi untungnya Phoenix masih punya flicker. Kembali lagi, kabur lagi, belum terjadi kill lagi. Enggak, ini sebenarnya menjadi pertukaran yang tidak adil walaupun tidak terjadi point kill di arah top lane. Tapi lihat, minionnya terdorong. Phoenix datang bakal coba dihajar. Sedangkan di arah bottom lane harus dipecahin oleh para pemain dari tim Aura supaya satu turretnya tukar satu di arah top lane. Iya, ada trade turret yang terjadi kali ini, tapi perbedaannya tier 1 dibandingkan tier 2. Buan kali ini di arah bottom lane, dia dalam bahaya, masih bisa kabur. No, mau melakukan counter attack karena sudah ada Bajan yang melakukan sebuah backup di area belakang, tapi nggak kena dari Falling Star Moon-nya. Teman-teman dari tim EVOS Legends pun sudah bersiap. RKT bergerak ke area bottom lane. Oke, replay by Axe kali ini kita bakal lihat di mana Turtle diamankan. Teamfight cukup bagus, tapi di sisi kanan dari layar kaca kalian itu ada teamfight di mana dimenangkan oleh EVOS seharusnya ya. Dan kita lihat replaynya kali ini udah selesai dan bakal langsung balik ke Lane of Doubt. Berhasil mendapatkan satu buah poin dari seorang Datus. Terus bakal coba dipukul mundur dengan seorang Wan dengan ada selendang mayanya. Yap, EVOS Legends sudah mengamankan satu poin kill lagi, tapi Feder Estrek dikeluarkan oleh teman-teman EVOS Legends. Memberikan damage yang sangat besar untuk tim Aura Fire. Yap. Kali ini bakal menuju ke arah Little Wanderer terlebih dahulu, Bude Mongstar. Dan ternyata para pemain dari tim Aura mereka sudah kehilangan 3 turretnya. 3 turretnya dan ditambah Turtle harusnya diamankan sama Rek. Rek harus memilih satu buat Turtle terlebih dahulu kalau dia mau memaksa teamfight. Karena aku lihat dari tadi EVOS Legend malah dari kemarin dia lebih fokus ke arah teamfight dibandingkan objektif gaming. Sekarang berbeda karena mereka udah mengamankan 3 turret, sedangkan Aura Fire hanya satu saja di area bottom lane. One begitu cepatnya dia Volpa mengusir Tras di area bottom lane. RKT pun hadir kali ini, mau kemana? Tras masih punya flicker, dikejar-kejar. Hedam Kupa, Tras dalam bahaya. Tapi Falling Star pun terakhir dari One mengamankan Tras di area bottom lane sampai ke arah inhibitor. Yes, benar banget. Falling Monster berhasil mendapatkan satu buah poin, sedangkan di arah top lane turretnya belum berhasil diamankan dan Fanstrong selalu menempel seorang Fans. Bagaikan Fanstrong di pagi hari kita lihat berhasil mendapatkan turret lagi dan lagi. Ini duo Egypt yang benar-benar luar biasa permainan dari Fanstrong dan Fans. Iya, dan ketika kita melihat bahwa tim EVOS Legend mereka mengungguli dari segi networknya sampai 5.000 di menit yang ke-10 ini. Walaupun kill yang terjadi hanya 3, tapi mereka mendapatkan semua ini karena farming pattern yang sangat baik dari RKT. Dan
turret yang terus didapatkan. Dan lagi pertarungan yang sebenarnya belum bisa menghasilkan kill sama sekali karena flicker yang digunakan oleh Phantom yang hampir saja tumbang. Sangat tepat di waktu yang on point. Yes, at the right man, at the right place, at the right time Bude Monster ya, kata kalau bahasa Inggrisnya ya. Sedangkan One udah punya Oracle kali ini. Bakal lebih sustain lagi dengan Regen yang dia miliki. Di arah bottom lane sepertinya bakal coba di-ganking. Tapi ada Fans. Fansnya belum terculik sama sekali. Dan ini bisa dibilang adalah match yang cukup dikit poin killnya untuk kedua belah tim ya. Lihat, bakal coba di head to head, one by one situation di arah bottom lane. Pendragon udah lihat dengan buntut naganya di Slebeo. Phoenix harus mundur Bude Monster. Diusir tapi ternyata tidak semudah itu. Last tadi di pop up, One Strong di arah belakang dia memang cukup low tapi sempat untuk mengamankan poin kill atas Bajan. Walaupun flicker digunakan oleh Bajan lagi dan lagi itu tidak cukup untuk Bajan. Untuk kali pertama Bajan tumbang. Star Power Lockdown dikeluarkan, semuanya dikeluarkan. EVOS Legends bergerak lagi ke area mid lane. Betul banget, tapi di arah mid lane bakal coba dipantau. Lihat Pendragon udah berubah menjadi cincang-cincang ini. Diam-diam merayap ke arah belakang, Fansnya dituju. Lihat, ada Dragon Tail, damage terlalu sakit. Pendragon terkena Star Power Lockdown dan Pendragon gak bisa kemana-mana. One seorang diri, bergerak 1 lawan 4. Gak bisa seperti kali ini, One pulang nama. Kangen kali ini, Flicker masih menyelamatkan seorang One. Flicker save the day di arah top lane Bude Monster. Iya, permainan Flicker dari kedua tim ini begitu apik dan ciamik, tapi RKT di area bottom lane dia ngeras ke area turret. Inhibitor meledak di area bottom lane. Aura Fire mereka terlalu sibuk untuk mengurusin di area mid lane ya, semuanya berfokus untuk mendefense tier pertama, tapi Strike dikeluarkan lagi begitu mudahnya EVOS Legends untuk nge-zoning out semua player dari Aura Fire. Yes, berarti ini adalah poin yang bagus. Kenapa? Lihat, mereka sudah dapat vision di arah mid lane. Akhirnya, turret pertama dari tim Aura Fire itu kebuka. Jadi mereka lebih bebas untuk nge-zoning di arah buff, di blue buff dan red buff. Mereka juga mau rotasi ke arah ke arah Lord juga bisa. Jadi mereka nggak terganggu dengan adanya turret di arah mid lane. Lihat, kali ini udah mulai fokus coba di zoning, tapi masih ada Bajan dan tidak berhasil mendapatkan blue buff dari EVOS Legends. Lebih dikasih ke arah seorang Fans. Fans berhasil mendapatkan satu buah endless battle. Bajan udah punya Thunderbelt, tapi kita boleh lihat itemnya Kojul. Kita bakal mulai head to head karena perbedaan gold mulai memasuki 6.000 untuk kedua belah tim. Iya, dari tim EVOS Legends kita ngeliat bahwa tajir banget dari RKT dan juga Iwan. RKT 8.000 nggak berbeda jauh lah ya sama seorang Fans ya. Karena Fansnya juga belum ditumbangin. Tapi RKT mau menuju ke arah Blood of Despair harusnya. Sedangkan dari Fansnya dia udah punya BOD dan juga Endless Battle. Dan Pendragon, Bloodlust, Apocalypse bakal coba di arah teamfight kali ini. Dan lihat masih coba di cover oleh seorang Trust. Bakal coba digigit Vader Ezreal ke arah belakang. Tersisa seperempat darah terakhir Trust. Salah flicker nyangkut di sana, nemplok di tembok Bude Monster. Malah berhasil diamankan. Iya, EVOS Legends kali ini berfokus juga kepada Lord. Objektif selanjutnya yang ingin mereka dapatkan. Mereka ingin melakukan push mungkin dengan adanya Lord tentu sangat membantu mereka. Lord yang sudah ter-enhance. Dan damage dari Parsia kenapa sakit banget? Karena dia udah punya Code of Destiny dan juga Lightning Transient. Coba untuk nge-zoning out dari Rex-nya menjaga benar-benar supaya Lord tak terculik oleh Aura Fire. Memang, hal yang paling mahal adalah pengalaman. Itu benar-benar paling mahal, itu yang ngebuat EVOS Legends lebih objektif lagi. Para pemain dari tim EVOS mereka nggak komit teamfight walaupun dia bisa dapetin apa aja kali ini. Dia fokus ke arah Lordnya. Lihat pas teamfight tadi Lordnya nggak dilepas. Lordnya ditahan. Lordnya ditahan supaya Rek balik lagi bisa nge-Lord, langsung dapetin Lord. Walaupun Lordnya kali ini lihat udah berwarna kuning, udah lumayan kuat, udah di enhance. Enhance. Iya. Malum saya kan bule, jadi keenglan-englanan. Dan inilah dia replay by Axe, di mana kita ngeliat pertarungan yang sangat sengit di area floor ketika tim Aura coba ingin mungkin melihat situasi. Potensi akan dikeluarkan Trustnya, walaupun dia punya flicker rupanya itu nggak cukup untuk dia kabur dari kematiannya. Rupanya semuanya udah berfokus nge-push 3 lane dari tim EVOS Legends. Aura Fire begitu terhimpit. Yes, bukan hanya itu aja, tapi Pendragon udah menjadi cincang-cincang di dinding ke arah belakang Vader Ezreal. Dan lihat, Babalan terlalu sudah mulai masuk, kali ini langsung ada satu bola sisa isi. Wah, nggak mengusir apa-apa. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka lebih fokus. Udah ada base-nya, seperempat darah sudah hilang, tapi Bapak Lord udah harus encok di sana. Udah harus tumbang Bude Monster. Di reset kembali teamfight yang dimiliki dari tim EVOS Legends dan juga Aura Fire. Iya, mereka cukup puas untuk mengamankan satu inhibitor, tapi rupanya Iwan dengan Falling Harmonia langsung mengundur ke arah 3 hero milik Aura Fire. Vader Ezreal nge-follow apa yang sudah dilakukan oleh Iwan. Dan Trust begitu sekarat kali ini. Iwan blink out, maju ke arah depan.
Orange. Poin satu lagi dan lagi. Fansong pun tumbang. Bude lihat kali ini mereka sudah kehilangan seorang Fansong support yang luar biasa. Dan 3 lane yang berbeda di post. Pendragon masih mau dengan buntut dari naganya mengusir mundur dan udah mulai digigit oleh seorang Kupa Darkness ya. Seperempat darah dari Phoenix. Immortality-nya harus pecah. Dan lihat di sini akan menjadi poin untuk EVOS Legends harusnya. Semuanya objektif gaming. Terus dipukul mundur dan lihat EVOS Legends take the game one. Wow, walau awal yang sangat pasif, EVOS Legends mereka begitu sabar untuk memenangkan game yang pertama. Mereka Yes. tahu betul mereka harus objektif gaming, biarin farming dulu dan menahan